Baik, kali ini saya akan mendemonstrasikan suatu aplikasi yang kita beri nama aplikasi cuci motor dan karpet. Sebenarnya nggak juga motor dan karpet, mobil juga bisa ya. Sebelum saya mendemonstrasikan, mohon video ini ditonton dengan layar lebar, full screen tegak lurus, agar tampilannya lebih jelas sehingga lebih mudah dipahami. Ya, jadi ini adalah aplikasi salah satu pesanan dari customer kami, di mana beliau membuka usaha cuci sepeda motor dan karpet. Kemudian beliau juga meminta adanya transaksi custom biaya operasional. Jadi segala biaya-biaya operasional usaha cuci motor ini bisa diinput dan diketahui oleh owner nantinya. Ya. Kemudian sistemnya untuk cuci sepeda motor ini, ya, karyawannya akan diberi upah, ya. Jadi ini sesuai dengan judulnya, daftar ongkos dan upah jasa layanan sebesar sesuai kesepakatan, misalnya 40%. Demikian juga untuk cuci karpet ini, ya. Tetapi dia dari upah bersih. Maksudnya pendapatan bersih 50% untuk yang karpet, ya, seperti ini. Sedangkan untuk yang motor itu tetap konstan, ya, misalnya 20.000, 12.000 untuk karyawan. Oke. Jadi sistem yang dibahas, ya, ini dia ongkos jasa dan upah cuci. Jadi ada data karyawan, ya. Jadi pada saat cuci nanti kita tentukan karyawan siapa yang cuci sehingga dia mendapatkan upah. Lalu input data pelanggan, ya. Sedangkan untuk transaksinya, jika pelanggan datang maka silakan input transaksi cucinya, pilih layanan yang sesuai, dah. Lalu bayar dan cetak struk, dah. Jadi selain daripada ini dia transaksinya, ya. Jadi selain transaksi juga ada input biaya operasional. Dengan adanya biaya operasional ini, maka pendapatan kotor akan dikurangi biaya operasional, itu adalah pendapatan bersih. Dan itulah nanti sistem bagi hasil dengan karyawan. Kemudian ini laporannya, nanti akan kita demokan satu per satu. Oke. Sedangkan fitur yang kita sematkan itu ada multi user, multi kasir, multi payment, ya. Kemudian ada foto juga, motor yang masuk atau karpet yang mau dicuci, bisa cetak invoice, ya. Lewat WA juga bisa dikirim. Nanti hasilnya seperti ini. Kalau kita lihat, ya, nanti hasilnya seperti ini. Oke, kita mulai dari menu data, ya. Kita mulai dari menu data. Jadi yang pertama sekali kita inisialisasi jenis layanan kita, silakan diinput, ya, seperti ini. Oke. Misalnya cuci motor reguler, ongkosnya 20.000, upah cuci 12.000, ya. Kemudian misalnya untuk karpet sistem persen, ya, 25.000. Ya, kemudian upah cucinya 50%. Ini bisa sliding, ya. Bisa sliding kiri kanan. Oke. Kemudian inputkan karyawan cuci, ya. Di sini kita ada input 2. Ya, nanti disesuaikan aja. Oke, kalau mau tambah silakan tekan tambah. Lalu pelanggannya silakan juga diinput. Kalau mau pakai pelanggan umum pakai ini aja, cash. Tapi kalau seandainya ada pelanggan khusus yang tiap hari datang, ya silakan difotokan motornya lalu masukkan data-datanya. Minta nomor WA-nya, jadi kita bisa sekalian untuk promosi nantinya, ya. Jadi ini bisa sliding juga. Kemudian kita mulai dari transaksi, ya. Proses. Seandainya ada motor yang masuk, ya, kita pilih, ya. Ini tanggal 14 Maret ada transaksi 50.000 yang sudah kita input, itu ada 2, ya. Jadi yang kalau dia berwarna hijau ini berarti sudah bayar. Kalau dia masih ada merah berarti belum ambil. Kalau sudah ambil nanti nggak bisa diedit lagi, ya. Oke, sekarang tanggal 15 Maret kita mulai input, ya. Pelanggan contohnya kita pilih Ivana, ya, yang sudah sering. Jenis cuci
cuci motor. Oke, ini otomatis keluar ya. Kemudian posisinya dia ada cuci yang ketiga ya. Lalu kita masukkan fotonya yang motor yang mau dicuci. Contohnya ya. Lalu pilih ini jasa layanan. Silakan pilih layanannya, cuci motor reguler, spesial, atau karpet. Jadi karena ini motor kita pilih spesial. Harganya 15.000, upah karyawan 8.000. Lalu kita tentukan karyawan yang cuci misalnya Adi. Ya, lalu save. Oke, sudah masuk. Ini dia. Ya, ini masih bisa ditambah lagi dan seterusnya ya. Tekan tombol new. Ya. Jadi 15.000 on process, save. Ya, silakan motornya dicuci. Ini dia yang 15.000 ya, tanggal 15. Kemudian nanti pada saat selesai cuci mau bayar, silakan dipilih lagi. Lalu ini tekan yang update. Lalu pilih pay, bayar. Ya, masukkan nilai uangnya ya. 20.000. Ini boleh dipilih transfer, QRIS ya. Ini namanya multi payment. Ya, jadi masih kurang 2.000, 20.000, klik sembarang tempat, 5.000, status misalnya langsung ambil ya. Lalu ketikkan diambil oleh siapa? Misalnya pasti pemiliknya lah ya. Atau apapun nama yang ngambil lah biar jelas. Lalu save. Oke, statusnya berubah jadi hijau. Kemudian silakan kita print lalu bayar. Ini saya pilih emulator. Ya, ini ya. Oke. Sekarang kita cuci karpet. Ya, kita pilih misalnya pelanggannya cash, kita nggak mau tahu siapa orangnya. Jenis cuci karpet ya, otomatis berubah ini jadi karpet. Misalnya karpet apa? Karpet rumah misalnya. Oke. 4x4 misalnya meter. Oke. Nomor HP silakan ditulis, kalau nggak mau biarkan aja. Ini cuci yang pertama ya, masukkan fotonya. Nanti di foto ya, nggak boleh ambil jadi album. Nanti kita kunci, di lock apanya. Contohnya ini. Lalu kita pilih jasanya cuci karpet reguler ya. Jumlah karyawan di sini boleh 1, boleh 2 berdasarkan yang daripada sistem yang dipesan itu biasanya 2. Jadi kita pilih 2, otomatis akan ada 2 karyawan. Lalu pilih Adi, satu lagi Amek ya. Lalu save. Oke, ini dia ya, lalu save. Udah, silakan dicuci. Kalau orang yang mau langsung bayar, tekan yang ini, pilih pay. Lalu masukkan nilai uangnya, contohnya uangnya 50.000. Klik, balik 25.000, status ambil, belum ambil, contohnya save. Ya, ini dia. Kalau sudah ambil itu nggak bisa diupdate lagi, tapi kalau belum ambil masih bisa diupdate ya. Lalu cetak stroke. Ya, ini dia ya, cuci. Ini kita boleh ubah menjadi sudah ambil. Oke, jadi untuk tanggal 15 itu ada 2 transaksi, 25 dan 15 40.000 ya. Ini dia. Tanggal 14 50.000, ada 30 dan 20.000. Jadi total ada 4 transaksi ya. Tanggal 15 dan 14 masing-masing 2 dan masing-masing 1 karpet, 1 sepeda motor ya, sama ya. Oke, 40 sama 50 berarti 90.000. Kita lihat di laporan. Laporan pendapatan jasa layanan ya, ini silakan ditentukan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Tanggal 1 Maret sampai 31 Maret berarti 1 bulan ya. Ini dia. Jadi tadi ada 4 transaksi, ini dia 111. Nilainya 90.000, 50 dan 40.000 ya, nampak ya. Ini totalnya. Oke, jelas ya. Kemudian untuk laporan upah cuci motor ya. Jadi upah cucinya itu ada 2 transaksi ya, tadi masing-masing 1 ya, 1 hari 1, hari 1, 2, upahnya 20.000 yang ini, si Adi. Ya, jadi kalau yang lainnya nanti ada mengerjakan nanti akan muncul. 20.000 itu kemungkinan ini 10.000. Bisa kita buktikan. Kita lihat dari transaksinya ya, contohnya yang tanggal 15. Ya, dari sini. Kita lihat di sini. Ini total upah 8.000 atas nama Adi ya, 1 ya. Kemudian yang tanggal 14 yang ini coba kita lihat dulu. Tadi 8.000 ya. Yang ini 12.000. Berarti 20.000 atas nama Adi ya, sesuai ya. Ya, ini 20.000, ini dia 20.000 atas nama Adi.
Oke. Sedangkan untuk upah cuci karpet yang katanya 50% dari pendapatan bersih ya. Jadi kita lihat dulu biayanya. Sebelum kita lihat itu, kita lihat dulu biayanya. Proses biaya. Untuk biaya ini kita sudah input sebelumnya tanggal 14, tanggal 15 itu ada 32.000, ada 10.000 ya. Kalau mau tambah silakan tambah. Lalu pilih tanggal, kelompok, misalnya biaya operasional, kemudian jenis, biaya produksi. Jadi yang dihitung hanya biaya produksi nantinya. Nama biaya misalnya biaya sabun. Misalnya 5.000. Lalu keterangannya satu bungkus sabun ekonomi misalnya. Oke, 50 mg. 50 gram misalnya ya. Disetujui oleh misalnya owner, ini boleh ditulis, masukkan fotonya kalau ada. Perhatikan kalau ada tanda bintang wajib isi. Lalu save. Ya, maka akan muncul yang 5.000 yang ini. Otomatis 5.000 tambah 10 15.000. Ini semua biaya produksi ya yang kita input ya. 32 tambah 15 berarti 47 ya. Kita coba lihat. Biaya operasional dari tanggal 1 aja Maret sampai dengan 30 itu ada 4 ya, itu 47.000. Nampak ya jelas ya, ini perbandingannya 32 dan 15 ya. Oke, ini bisa diklik kalau mau lihat detail. Kemudian kita lihat dari laporan upah cuci karpet, perhatikan tadi 47.000 ya, total pendapatan 55, produksi 4 berarti sisa 8.000, upah 50% dari 8.000 berarti 4.000 ya, 4.000. Ini tadi yang ini kita refresh dulu ya. Ini yang ngerjakan ini. Pas Adi dan Ame 2000 karena kan tadi 4.000 mereka bagi sesuai dengan jumlah kerjanya. Oke. Laporan biaya operasional sudah tadi ya ini ya. Jadi jika Anda nanti berkenan memesan aplikasi ini, Anda bisa pesannya di sini ya. Kemudian kami juga bisa melakukan custom penambahan sistem sesuai dengan keadaan sistem Anda ya. Jika ada hal-hal yang mau ditanyakan atau yang masih belum jelas, silakan hubungi WA kami. Oke, sekian dan terima kasih. See you.